Oke, layarku udah ada. Belum. Sumpah belum ada. Gak. Wes, wes. Oh, Wes, wes, wes. ya Allah, oke sebentar ya. Aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Oke. Dan suaraku sudah ada kan ya? Oke, sudah. Terima kasih ya, Mariadi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dokumentasi keperawatan. Karena kemarin diagnosis sudah sama Kak Diva. Implementasi udah sama, intervensi dan implementasi udah sama aku. Sekarang kita akan mempelajari dokumentasi. Apa aja yang akan kita pelajari? Sorry ya, pakai PPT-nya Nur Suryanto, karena aku gak ada waktu buat bikin PPT. Ya, jadi dokumentasi itu intinya mencatat semua hal yang kita lakukan selama kita melakukan tindakan keperawatan. Yang pertama, dokumentasi sebagai bentuk komunikasi. Jadi dokumentasi itu bisa digunakan sebagai komunikasi dari satu nakes ke nakes yang lainnya. Terus prinsip dokumentasi yang efektif. Gimana cara kita sebagai perawat bisa melakukan dokumentasi yang efektif, yang gampang dan mudah dimengerti. Terus ada metode dokumentasi. Nanti ada beberapa metode yang biasanya bisa kita gunakan untuk melakukan dokumentasi. Lalu ada format untuk dokumentasi data, yaitu format-format apa aja yang kita pakai untuk dokumentasi. Lalu ada tren dalam dokumentasi, dan yang terakhir ada pelaporan. Oke, kita mulai dulu dari dokumentasi sebagai bentuk komunikasi. Jadi, dalam dokumentasi keperawatan itu ada beberapa jenis dokumen atau catatan medis yang dipakai buat nyatet informasi pasien gitu kan. Nah, dokumen itu bisa kita komunikasikan kepada tenaga kesehatan yang lain, misalnya dokter, atau misal kita ganti shift ya ke perawat yang lainnya, atau ke apoteker, juga bisa ke ahli gizi, dietisien gitu. Komunikasinya bersifat berkesinambungan, dinamis, dan prosesnya multidimensi. Jadi, eh, dokumentasi ini penting untuk menyambungkan satu informasi dari seorang perawat atau seorang nakes ke nakes yang lainnya. Nah, pelaporan dan pencatatan adalah teknik komunikasi yang dipakai untuk nakes dalam mengambil keputusan dari keputusan untuk pasien dari satu nakes ke nakes lainnya. Jadi misalnya yang periksa si pasien A itu ada suster satu atau perawat satu. Nah, saat ganti shift,
Yang handle pasien A adalah perawat 2. Maka mereka berdua akan berkomunikasi melalui catatan atau laporan yang sudah disusun gitu. Nah, selain itu, rekam medis juga berfungsi sebagai dokumen hukum. Jadi, dalam melakukan praktek itu kan penting untuk melakukan dokumentasi supaya menghindari adanya malpraktek. Jadi, kalau misalnya ada apa-apa sama pasien, kita nggak bisa asal dituduh malpraktek gitu loh. Terus juga dokumentasi ini bisa aja tertulis, bisa di kertas ataupun elektronik. Isinya ada interaksi antara eh, nakes, terus pasien, keluarga pasien sama organisasi perawat atau tempat fasilitas layanan kesehatan. Terus juga isinya juga ada apa aja tes yang dilakuin pasien, prosedurnya apa aja, perawatan sama edukasi yang dikasih ke klien tuh apa aja. Terus juga ada hasil atau respon terhadap tes dan intervensi yang udah dikasih. Nah, eh, dokumentasi itu harus sesuai sama apa yang terjadi di real life. Jadi harus berdasarkan dengan fakta. Terus ada berbagai macam nih. Dari pertama, face sheet. Face sheet itu apa? Face sheet itu isinya eh, benar-benar lengkap ya. Nggak lengkap-lengkap banget sih. Tapi dari semuanya yang aku rasa paling lengkap itu adalah face sheet. Jadi isinya ada biografi dari nama, tanggal lahir, bla bla, sampai pekerjaan juga ada, agama. Terus eh, ada juga saat masuk rumah sakit diagnosisnya apa, terus eh, apa yang dikasih apa arahan yang dikasih sama tenaga kesehatan itu juga ada di face sheet. Kalau consent form itu ada macam-macam ya. Consent form itu eh, ini formulir persetujuan, misalnya melakukan transfusi darah, terus misalnya pindah ruangan, terus misalnya operasi. Terus kalau medical history and physical examination itu hasil dari eh, riwayat kesehatan riwayat kesehatan dan riwayat pemeriksaan pasien dari kita. Jadi misal kamu habis ukur TTV-nya pasien, nah itu masuknya di medical history and physical examination. Lalu ada prescriber order sheet, itu eh, lembar di mana menulis order atau suatu rencana intervensi yang akan dilakukan ke pasien. Lalu ada progress notes. Progress note itu adalah evaluasi dari intervensi atau implementasi yang udah dilakukan ke pasien. Jadi misal abis ngelakuin suatu intervensi itu apa aja respon pasiennya gitu. Terus ada consultation sheet, namanya aja consultation ya, berarti isinya adalah untuk eh, mengevaluasi dan isinya untuk eh, merespon dari hasil konsultasi pasien. Lalu ada diagnostic result. Diagnostic result itu adalah hasil tes misal dari laboratorium. Contohnya X-ray, terus hasil cek darah, begitu. Lalu ada nursing admit assessment. Nursing admit assessment itu adalah data dari asesmen awal, data dari pemeriksaan awal saat pasien baru masuk rumah sakit atau baru masuk suatu unit. Terus ada nursing plan of care. Kalau nursing plan of care itu adalah lembar di mana ada rencana keperawatan yang akan dilakukan. Terus graphic sheet, kalau graphic sheet ada data tentang vital sign atau TTV. Terus flow sheet, kalau flow sheet itu biasanya rutin intervention atau intervensi yang rutin dilakukan. Biasanya ditandai dengan tanda-tanda kayak kode-kode yang simple lah, misal centang, terus tinggal catat tanggal gitu doang, itu flow sheet. Terus ada nurses progress notes, itu data-data penting tapi gak informasinya itu gak boleh
kopas dari flowsheet. Jadi harus yang lain dari flowsheet, data penting tapi yang belum tercantum di flowsheet. Terus ada Medication Administration Record atau MAR. MAR ini itu mengandung semua tentang informasi pengobatan dari pasien, misalnya obat, terus dosis obatnya, rute obatnya, terus kayak tempat suntiknya di mana kalau misal injeksi gitu. Terus ada Client Education Record, ini tentang mengedukasi pokoknya buat pasiennya, keluarganya, atau orang yang bertanggung jawab kepada dia tentang ya gimana cara memberikan obat, gimana cara eh, pencegahan kekambuhan penyakit kayak gitu. Terus ada healthcare team record, itu healthcare team record ini itu adalah kayak apa ya? Misal kalian ngasih notes tapi dikasih ke nakes yang lain gitulah intinya. Jadi apa ya? Yang bukan punyanya perawat sama dokter sama dietitian, pokoknya bukan punyanya praktisi. Jadi kalian kasihnya ke orang lain, misal misal pokoknya praktisi yang bukan kayak golongannya perawat gizi gitu-gitu. Terus clinical pathway. Kalau clinical pathway itu isinya adalah hasil dari mulai diagnosis sampai implementasi dari pasien. Tapi itu dijelasin, benar-benar dijelasin kayak dari pathway-nya gitu loh. Misalnya orang sakit asma, dari awal sakit ini dikasih rencana keperawatan apa, intervensinya apa, implementasinya apa gitu. Terus, discharge plan and summary. Ini adalah lembar tentang perencana kepulangan dan hasil dari keperawatan. Lalu ada advance directive or living will. Ini kayak intinya dokumen buat apa ya, kalau masuk rumah sakit terus nanti disimpan di RS-nya gitulah intinya. Terus perawat itu mengandalkan alat dokumentasi termasuk sistem komputerisasi kayak contohnya IMR yang biasanya ada di RS-RS itu. Terus juga alat dokumentasi itu adalah catatan sama sistem charting yang memfasilitasi urutan logis dari peristiwa. Jadi mulai pasiennya masuk rumah sakit sampai pasiennya sembuh, itu semua harus didokumentasikan dalam sistem charting tersebut. Makanya sistem charting itu harus memfasilitasi urutan yang logis dari peristiwa ke peristiwa gitu. Nah, terus dokumentasi yang sistematis itu penting banget karena eh, harus memuat semua ini dari data pengkajian yang diperoleh dari wawancara, terus sampai juga faktor resiko, terus juga mengidentifikasi diagnosis, nanti dia itu perkembangan tujuan pasiennya itu jangka pendek, jangka panjang, sama hasilnya tuh apa dari intervensinya, kayak gitu. Terus juga penting buat implementasinya, buat mencapai tujuan dari si pasien, alias biar sehat. Lalu, apa tujuan dari dokumentasi pelayanan kesehatan itu? Tadi komunikasi udah ya. Yang kedua adalah pendidikan. Nah, dengan adanya dokumentasi keperawatan itu, nanti siswa-siswa atau mahasiswa pelajar kesehatan itu bisa pakai rekam medis itu untuk alat belajar. Tapi dengan catatan udah disetujui dan namanya biasanya disamarkan kayak gitu. Buat belajar tentang proses penyakit, komplikasi, diagnosa medis, keperawatan, dan intervensi apa yang harus dilakukan. Misal kalau ada pasien asma harus apa, itu kita bisa tahu dari melihat rekam medis gitu. Terus juga bisa meningkatkan keterampilan dan pemikiran kritis dengan memeriksa dokumentasi dalam urutan kronologis, menganalisis hasilnya, dan mengikuti rencana tim perawatan kesehatan. Jadi, gimana sih awalnya kok orang bisa sakit TBC, terus gimana kok bisa sembuh,
intervensi apa yang udah dilakuin gitu. Terus nih ya, harus menjaga kerahasiaan sebelum membaca dokumentasi klien. Jadi nggak boleh disebar-sebar tetap. Terus juga ada untuk penelitian. Tadi kan kita tahu penyakit ini terjadi gara-gara apa, karena kronologis. Nah, itu bisa menjadi bahan penelitian. Misal untuk memvalidasi suatu penelitian, kayak gitu. Terus memenuhi standar hukum dan praktik. Karena rekam medis itu adalah dokumen yang legal, jadi dalam hukum ini tuh penting banget si rekam medis ini. Kalau misal ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, itu bisa dipakai untuk bukti. Tapi dokumentasinya harus rapi. Terus pakai PUEBI alias ejaan dan tata bahasa yang tepat itu. Terus pakai singkatan resmi dan pakai notasi deskriptif yang faktual dan sesuai urutan waktu alias harus fakta dan waktunya harus runtut. Terus eh ada lagi juga tujuannya tetap ternyata memenuhi standar hukum dan praktik. Lanjutannya itu ada beberapa kesalahan yang umum dalam dokumentasi yang bisa mengakibatkan malpraktek. Yang pertama, gagal mencatat informasi kesehatan atau obat. Terus gagal mencatat intervensi, gagal mencatat bahwa obat telah diberikan. Terus mencatat di grafik yang salah, gagal mencatat reaksi obat. Terus transkrip pesan dengan tidak benar. Terus menulis catatan yang tidak terbaca atau tidak lengkap dan gagal mendokumentasikan obat yang dihentikan. Terus yang terakhir, tujuannya adalah reimbursement atau penggantian biaya. Jadi dengan dokumentasi itu kita tuh bisa mengubah proses penggantian biaya. Jadi misalnya awalnya misalnya ada pasien masuk rumah sakit pakai BPJS atau mungkin pakai asuransi. Nah, itu dengan dokumentasi ini kita bisa ngerinci gitu loh, kayak apa aja yang harus diklaim kayak gitu. Terus prinsip dokumentasi yang efektif apa aja? Ya, kosakatanya harus pakai yang umum, terus harus rapi dan bisa dibaca. Terus pakai singkatan simbol resmi. Terus harus berdasar fakta dan waktu yang runtut. Terus harus akurat walaupun ada malpraktek atau ada kesalahan yang terjadi dalam implementasi. Dari pertama yang penggunaan kosakata yang umum. Jadi eh, harus pakai istilah yang umum gitu. Jadi harus semua orang harus tahu. Yang paling penting tuh perlu pakai standar yang 3S, SDKI, SLI, SIKI, atau pakai NAN dan NIKNOK. Yang lain nggak boleh karena nanti beda orang-orang mengertinya. Lalu keterbacaan dan kerapian harus bisa dibaca. Tulisannya jangan kayak rumput. Terus kalau tulisannya kayak rumput ya berarti kamu harus ketik aja biar orang-orang semuanya bisa baca gitu. Terus, oh ya, kalau salah jangan dihapus, tapi dikasih coretan aja. Nggak boleh di tip X ya. Jadi dicoret, terus dikasih tanda tangan, sama dikasih tanggal mengkoreksi. Jadi nggak boleh di tip X. Terus singkatan dan simbol resmi itu biasanya tiap rumah sakit beda-beda ya punyanya. Tapi eh ada beberapa singkatan yang bahaya biasanya. Soalnya mirip kayak U dan IU. Terus juga 0, itu nggak boleh. Soalnya U mirip sama V gitu. Terus I itu mirip sama L gitu. Terus ini biasanya yang sering AC before meals, AD, LIB, as desired, PID 2 kali sehari. Terus kapsul, terus H hour, H hour, terus ada IV intravenous, terus ada QID 4 times a day. Ini nanti kalian ada di semester 2 di farmakologi ini singkatan-singkatan ini.
Terus ini ya, yang bahaya-bahaya itu kayak unit micrograms. Ini sering bahaya ini. Soalnya kayak menimbulkan kesalahpahaman kadang-kadang. Terus harus faktual dan berdasarkan waktu. Mulai semua catatan itu dengan tanggal dan waktu. Terus harus dibuat kronologis. Mulai dari pengkajian, observasi, intervensi sama evaluasi. Jangan sampai catat eh, tanggal sama waktu yang salah. Terus harus ditandatangani. Terus biasanya kalau terlambat itu tuh alasannya yang diterima itu kalau lembar catatannya tuh habis. Terus mungkin entry-nya baru bisa ditambah kalau tindakannya udah selesai semua. Terus juga biasanya ada informasi yang salah. Terus harus akurat termasuk jika ada kesalahan yang terjadi. Jadi walaupun ada kesalahan dalam praktikumnya ya harus tetap dicatat gitu loh. Misalnya kalau ini ada factual descriptive terms atau eh, istilah yang faktual. Yang salah itu adalah won't appears the same. Gak boleh tulis sama, gak boleh. Jadi harus benar-benar ditulis won't is 2 and 5 cm by 1 cm. Jadi kayak kalian harus tulisnya itu ya sesuai dengan datanya, nggak boleh cuma pasien luka gitu ya nggak boleh. Kalian harus tulis lukanya seberapa. Terus misal large amount of drainage. Nah, kayak drainasenya gede itu nggak boleh. Kalian harus tulis for smelling yellowish drainage completely saturated to 4 4x 4 second. Jadi kayak harus ditulis dengan benar, dengan detail gitu loh. Terus sekarang kita ke metode dokumentasi. Ada ini ya macam-macam. Kita bahas satu-satu. Dari naratif charting. Kalau si naratif charting ini itu tuh metode yang ditulis naratif atau deskriptif. Jadi informasi tentang perawatan pasien semuanya ditulis dengan bentuk cerita, dengan detail kondisi pasien, intervensi yang dilakukan, sama respon pasien ke eh, perawatannya. Tapi ini tuh capek karena harus bikin cerita gitu loh. Terus biasanya kalau situasinya darurat, naratif ini cocok dipakai. Soalnya langsung aja tulis kronologi dari kejadian A dipanah kejadian B, kejadian C gitu. Tapi biasanya sulit untuk menghindari subjektivitas. Kayak bingung. Soalnya kan semuanya dicatat. Terus catatannya juga dalam bentuk naratif gitu. Nah, biasanya gara-gara pakai naratif charting ini, itu tuh alur perawatannya jadi nggak teratur. Terus juga butuh banyak waktu buat nulis. Terus informasinya harus dibaca semuanya baru bisa menentukan keputusan. Itu kekurangannya. Nih contohnya native charting. Nih tanggal 26 bulan 11 tanggal 9 tanggal 26 bulan 11 2009 jam 12 malam. Nih, pasiennya kenapa? Terus progress note-nya apa? Nih, banyak kan? Terus kayak capek gitu kalau pakai naratif. Terus kita ke source oriented atau SO charting. Kalau SO charting ini biasanya dicatat berdasarkan sumber informasi. Jadi misalnya dari dokter sendiri, dari laboratorium sendiri, dari perawat sendiri, terus kayak di catnya itu terpisah-pisah gitu. Jadi kayak eh lebih lama juga sih karena harus nyatetnya tuh sendiri-sendiri. Kayak catatan dari dokter ini, catatan dari perawat ini, catatan dari laboratorium gini. Terus problem oriented charting
Kalau ini itu fokusnya ke masalah utama pasien. Jadi dia pakai format SOAP di mana subjective, objective, assessment, and plan. Jadi eh, problem oriented charting ini tuh untuk mencatat SOAP itu. Jadi apa yang data subjektif pasien, apa data objektif pasien, terus pas melakukan assessment juga dicatat dan bikin rencana keperawatan. Terus juga bisa ditambahin dengan IER, intervensi, evaluation, sama revisi. Terus juga sistem POMR itu biasanya disebut dengan POR juga. Yang dipakai di rumah sakit, panti jompo, dan home care. Ada 4 poin penting. Yang pertama ada database, terus list permasalahan, terus rencananya, dan progres yang sudah terjadi gitu. Kalau data dari database itu adalah data penilaian. Jadi semuanya pokoknya riwayat penyakit, terus asesmen fisik, pengkajian, terus hasil laboratorium, terus digital planning, itu ada di database. Terus problem list, kalau problem list itu dari database tadi diidentifikasi. Ada penyakit apa aja, biasanya pakai SDKI atau Nanda. Terus initial plan, ini merencanakan perawatan apa yang dikasih ke pasien, terus tujuan sama hasilnya apa. Terus ada progress note, yaitu catatan formatnya SOAP, SOAPI atau SOAPIER, tergantung. Ini contohnya. SOAPIE. Ini SOAP, yang ini SOAPIE. Ini juga. Terus sekarang kita ke PIA charting. PIA. Nah, PIA itu apa? Kalau tadi SOAP subjektif, objektif, assessment and plan. Kalau PIA ini adalah problem intervention and evaluation. Jadi di sini kalau pakai PIA charting itu kita nyatut masalah kesehatan pasien, terus intervensinya apa, evaluasinya apa. Ini lebih fokus nih. Terus contohnya ini. Ada PIE, P4, I4, E4. Terus ada fokus charting. Kalau fokus charting itu fokus ke masalah yang spesifik. Jadi inti keperawatannya langsung. Terus kalau fokus charting itu pakai formatnya itu pakai kolom-kolom gitu ya. Ini contohnya. DMWA, Diagnosis dan Assessment. Terus charting by exception atau CBE. Kalau CBE ini tuh catatnya hal-hal yang kayak tidak normal aja. Misalnya normalnya pasien nggak kejang-kejang terus dia kejang-kejang. Nah itu pakai CBE, catat yang nggak normal aja. Kalau misal kondisi pasiennya stabil ya usus nggak usah dicatat. Terus ada computerized documentation. Kalau computerized documentation ini pakai komputer nyatetnya. Ya udah, jadi biasanya komputernya taruh di samping bednya pasien, terus udah dicatat di situ deh. Ini contohnya. Terus kita ke format untuk dokumentasi data. Ini ada 4 formatnya. Dari yang pertama Cardex. Cardex itu isinya ringkasan informasi. eh ini gampang diakses ya. Biasanya bentuknya kayak kartu atau kayak yang kalau kalian ke posyandu itu. Nah, tapi isinya itu diagnosis, rencana keperawatan sama alergi, terus obat yang dikasih ke pasien dan
intervensi yang perlu dilakukan sama catatan-catatan yang penting lainnya gitu loh. Biasanya kalau ganti shift itu dikasih itu ke eh, perawat yang menggantikan shiftnya. Terus nih isinya ada nama, usia, status perkawinan, terus diagnosis medis, diagnosis keperawatan, perintah medis, terus ada juga aktivitas yang diizinkan. Ini contohnya. Ada yang tradisional sama yang sekarang. Sekarang lebih rapi ya. Terus ada flow sheet. Flow sheet atau lembar alir. Kalau flow sheet itu biasanya untuk mendata, mencatat, ya sama sih, mencatat atau mendata kayak apa yang biasanya pasien alami gitu. Jadi yang berulang-ulang atau rutin. Misalnya TTV, terus kayak intake atau output cairan, terus obat, terus kayak perubahan kondisi pasien dalam rentang waktu tertentu. Kayak kalau di maternitas itu biasanya monitoring ibu habis melahirkan kayak gitu. Terus eh, em, 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 ini contohnya flow sheet ya. Nah, ini nggak boleh kosong. Soalnya kalau misal kosong itu tandanya belum selesai intervensinya. Terus ada Nurses Progress Note. Kalau Nurses Progress Note ini itu catatan harian dari intervensi, evaluasi, sama respon pasien. Terus biasanya ada detail asuhan keperawatan apa yang dikasih ke pasien gitu. Jadi pakai SOAP, PIE, terserah nanti isinya pakai format yang mana, tapi intinya dia itu isinya adalah detail asuhan keperawatan yang dikasih ke pasien gitu. Ini contohnya, tanggal segitu, notesnya apa gitu. Terus ada discharge summaries atau discharge planning. Itu adalah rencana kepulangan. Jadi dia itu isinya ringkasan perawatan yang dikasih ke pasien waktu pasiennya lagi di RS. Terus rencananya apa kalau pasiennya udah keluar dari RS. Tujuan kasih discharge planning atau discharge summaries itu biar pasien sama yang bertanggung jawab sama pasien atau keluarganya itu tahu gitu loh kalau dari rumah sakit ke rumah itu harus ngapain aja tuh. Misal minum obat, terus olahraga, diet apa, diet apa. Ini contohnya. Terus ada beberapa kecenderungan dalam dokumentasi. Yang pertama ada application of nursing information, informatik, dan yang kedua ada telehealth. Nah, kalau nursing informatics ini nanti ada di semester 3, Information of Technology. Kalau di keperawatan, misal ada pendaftaran dan penjadwalan kursus online. Misal kalian ikut ini, ikut Amisin aja nih, kan online semua. Terus penyampaian kursus dan dukungan untuk pendidikan berbasis web, misalnya GCR, VLM. Terus juga pelacakan siswa, ujian siswa, manajemen nilai, dan lain-lain ya VLM. Terus akses ke perpustakaan, sama kemampuan podcast, webcast, telekonferensi, dan presentasi online. Terus juga bisa jadi penagihan otomatis biaya perawatan. Terus juga untuk menjadi informasi obat online. Bisa juga buat penelitian karena kita bisa cari literatur di Google Scholar kayak gitu. Kalau telehealth eh ini ya menggunakan teknologi komunikasi untuk bertukar informasi perawatan kesehatan dan
memberikan layanan ke klien, misalnya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis, konsultasi, pendidikan, dan terapi. Contohnya Halodoc. Eh, halo, halo dok, sorry, halo dok. Nah, terus telehealth ini juga memungkinkan perawat buat memantau oksimetri nadi, denyut jantung, atau tekanan darah dan berat badan pasien-pasien yang biasanya emang udah akut gitu. Kronis, sorry. Terus biasanya alat-alat yang bisa dipakai ya telepon, video, dan kontrak virtual atau konferensi video. Nih, telehealth service bisa consult with college, assess and monitor client, melihat gambar diagnostik, ya gitu deh. Terus yang terakhir kita ke pelaporan. Nah, di keperawatan ada beberapa jenis pelaporan yang tujuannya dan perannya adalah beda-beda. Pelaporan sendiri itu komunikasi mengenai status kesehatan klien, kebutuhan perawatan, sama hasil dan respon klien. Jadi waktu suatu laporan dikasih, perlu untuk meringkas informasi penting yang harus dipertimbangkan untuk mengorganisir laporan itu. Yang pertama adalah apa yang perlu dikatakan, kenapa kok perlu dikatakan, gimana cara ngomongnya, dan apa yang diharapkan. Oke, jenis pelaporannya ada tiga. Yang pertama ada summary reports. Kalau summary reports ini laporan yang isinya gambaran umum tentang situasi atau kondisi dari pasien di waktu tertentu. Biasanya eh, dikasihnya itu di jam pergantian shift gitu. Terus, aduh, oh ya, infonya isinya singkat. Biasanya isinya kondisi pasien, intervensi yang dikasih, sama perkembangan terbaru. Ini ada latar belakang, diagnosis dan proses medis yang diberikan, sampai keluhan klien atau keluarga. Terus, hmm, telepon reports and order itu laporan atau instruksi yang dikasih lewat telepon ke perawat atau tenaga medis oleh dokter, atau bisa juga tenaga kesehatan yang lainnya. Misalnya, eh, ada tindakan penting gawat darurat yang harus dilakukan. Terus dokternya kayak bilang ke perawatnya lewat telepon gitu. Tapi harus tetap sopan. Misalnya, saat menelepon sebutkan alasannya langsung. Terus kalau melakukan telepon reports and order ini harus nyatet semua hal biar gak ada yang miss. Terus, ini contohnya. Terus yang terakhir ada incident reports atau laporan kejadian. Nah, kalau misalnya ada kecelakaan itu atau reaksi alergi obat dari pasien atau pasiennya jatuh. Nah, itu harus dikasih yang namanya incident report laporannya. Hmm, udah deh kayaknya. Nah, ini ada elemen penting yang harus diperhatikan waktu mengajukan laporan insiden. Tanggal, waktu, tempat, identifikasi siapa aja saksinya. Terus dokumentasikan secara akurat dan objektif. Kayak misal saat kejadian, pasiennya udah duduk di lantai. Gak boleh cuma nulis pasien jatuh gitu doang, nggak boleh. Terus catat tindakan apa yang kamu lakukan. Terus hasilnya apa. Jangan nyatet pendapat, penilaian, dan kesimpulan atau asumsi dari klien. Terus juga kamu harus ngasih tahu supervisor atau atasan atau kepala ruang. Ini contohnya incident report. Selesai. Ada yang mau ditanyain?
istilah yang tidak ambigu, betul. Ya, jadi jangan pakai istilah-istilah yang ambigu ya. Soalnya kayak tadi misal ada huruf U kan mirip sama huruf V, itu gak boleh dipakai. Jadi pakai yang lain aja. Ada yang mau ditanyain nggak, guys?